Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita awali dengan membacakan suratul Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Dosa kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita semuanya. Begitu juga dengan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wabil khusus pada guru-guru kita. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah dan diberikan kekuatan, kesabaran untuk dapat mengamalkannya dalam keseharian kita. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhalangan tidak bisa hadir mudah-mudahan dihilangkan penghalangnya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita baca kemarin harusnya kita sudah menyelesaikan 37 tapi karena waktu kita sekarang ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya, kemarin kita telah membahas dari wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka la jannah. Jadi Adam ya bersama pasangannya diperintahkan tinggal di dalam surga untuk dapat menikmati kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma diberi larangan untuk tidak mendekati sebuah pohon. Tapi ya, Adam dan pasangannya kemudian digelincirkan oleh syaitan dan akhirnya Adam dan pasangannya, begitu juga dengan syaitan atau iblis yang saat itu menjadi syaitan sebagai penggoda, diusir oleh Allah. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya. Setelah Adam dan pasangannya keluar dari surga ya dan kemudian berada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Jadi Nabi Adam itu diberikan oleh Allah kasih sayang yang luar biasa yang tidak diberikan Allah kepada iblis. Jadi iblis itu tidak diberikan, Adam diberikan. Apa diberikan? Nabi Adam diberikan kalimat, artinya diberikan doa untuk bisa taubat. Dan dengan doanya itulah
Nabi Adam diampuni segala dosanya dan diterima taubatnya. Iblis tidak dapat. Nah, itu luar biasa kasih sayang Allah kepada manusia. Fatalaqqah, kemudian Adam menerima. Adamu mirabbihi dari Tuhannya, yaitu Allah, kalimatin beberapa kata. Maksudnya di sini adalah doa. Fataba alaihi, maka Allah menerima alaihi tobatnya Adam. Innahu, sesungguhnya Allah huwa tawwabur rahim. Dia Allah itu tawwabun, maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Nah, oke. Sekarang kita ingin tahu apa sih kalimat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam sehingga Allah terima taubatnya. Ya, kita lihat surat 7 surat Al-A'raf ayatnya 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Iya, ya. Jadi ketika Adam dan pasangannya itu telah tergelincir oleh setan, ya iblis itu, maka kemudian pakaiannya tanggal. Oke. Pakaiannya tanggal, kenikmatan di surganya hilang. Dan kemudian ya dia mengambil beberapa bagian dari daun-daun surga itu untuk menutupi auratnya, ya, auratnya Adam dan pasangan hidupnya, yaitu pasangannya yaitu Hawa. Nah, setelah itu mereka diusir bersama dengan Adam, pasangannya Hawa, dan kemudian iblis diusir dari surga. Tapi kemudian Allah berbaik hati kepada Nabi Adam, ya, dan kepada kita, yaitu keturunannya, ya. Nah, diberikan kalimat sehingga dengan kalimat itu bisa berdoa kepada Allah, yang dengan doa itulah kemudian diterima taubatnya. Doanya apa? Qala, keduanya telah berkata, maksudnya yaitu Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berlaku zalim. Kenapa berlaku zalim? Ayo, kenapa berlaku zalim? Ya, kenapa berlaku zalim? Nah, karena melanggar larangannya. Maka lihat cocoknya ayat Al-Quran. Kenapa dia bilang zalim? Karena ayat sebelumnya waktu dia tergelincir dari surga, Allah bilang, ya, kalau kamu dekati pohon itu maka kamu berlaku zalim. Maka kata-kata zalim ini dipakai saat ini. Ya, sedikit aja kita pegang tetap doa ini. Kita lihat yang Al-Baqarah tadi, yang 35-nya. وَلَن تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya, jangan kau dekati pohon itu. Kenapa? Kalau kau mendekati, kemudian kamu makan buahnya, maka kamu akan jadi orang zalim. Ternyata dia dekati, dia makan buahnya karena bujuk rayu iblis. Maka dia merasa telah menzalimi diri sendiri. Maka doanya, Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Tadinya engkau larang, tapi kami melanggarlah laranganmu.
anfusana terhadap diri kami sendiri. Ilam takfir lana ilam dan jika lam tidak engkau ampuni bagi kami, ya, atau engkau tidak mau ngampuni kami, waduh repot. Watarhamna lanakunanna minal khasirin, maka ya engkau ya tidak memberikan kasih sayang, tidak mengampuni dan kasih sayang, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi termasuk orang-orang yang akan merugi, artinya nanti akan masuk neraka. Ya, jadi doa ini ternyata menjadi doa di mana dikabulkannya doa Nabi Adam dan dianggap sebagai taubat. Fatalaqa Adam, ya, menjadi kata-kata taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Dengan kata-kata fataba alaihi, maka Adam diberikan ampunan oleh Allah. Oke. Nah, kita analisa sedikit. Maka jika kita punya salah, kita berlaku zalim terhadap diri kita sendiri. Biasalah namanya manusia ya. Enggak mungkin kita itu tidak pernah melakukan dosa. Pasti adalah kesalahan kita melanggar aturan Allah, sedikit atau banyak. Nah, maka kita boleh pakai doanya Nabi Adam ini sebagai bukti pengakuan diri bahwa kita telah berlaku zalim, supaya Allah menerima taubatnya kita. Itu. Jadi kalau kita mengakui kezaliman diri kita, maka banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi ini buat kita itu satu hal yang luar biasa. Ya, nih ya, Ibu coba kita perhatikan doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Di sini ada kata-kata tidak yang menunjukkan kata-kata ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Uniknya ada beberapa doa pertobatan yang datang dari Nabi yang diajarkan kita melalui Quran itu tidak, bahasanya tidak meminta, ya, tapi pengakuan. Kayak bahasa pengakuan. Jadi kita mengakui kita itu salah gitu. Kata-kata pengampunannya itu tersembunyi kan? Wa ilam takfir lana, jika engkau tidak ampuni, artinya minta ampun, cuman tidak secara langsung. Jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, engkau tidak kasih sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Enggak memaksa, ya kan? Tapi bahasanya enggak, ya Allah ampuni kami, enggak. Ya. Jadi cuma merasa bahwa kita pernah salah, ngakui salah. Ya Allah, aku salah, gitu. Ya Allah salah. Ya. Karena pengampunan itu diserahkan kepada Allah. Allah mau ngampuni, ya dia punya pengampunan. Kalau dia tidak ampuni, kita masih berharap pada Allah semoga dia mengampuni. Bahasanya begitu. Wa ilam takfir lana, kalau enggak ngampuni, kami ini masuk orang yang rugi. Sedangkan engkau pasti tidak mau kami itu termasuk orang rugi. Ya gitu. Bahasanya seperti itu. Ya, enggak langsung. Ya Allah ampuni kami. Enggak.
Bahasanya unik, bahasa Nabi Adam. Bahasa ampunan ini juga dipakai oleh Nabi Yunus. Ketika dia ditelan ikan di lautan di waktu malam, di dalam 3 kegelapan, di waktu malam, di dalam perut ikan, di kedalaman laut. 3 kegelapan itu. Dia taubatnya dengan taubat kata-kata yang unik. Jadi cukup dengan tasbih. Ya. Cukup dengan tasbih. Kalau ini Rabbana mengakui dosa. Ya. Nabi Yunus juga begitu. Lihat. Surat 21 ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Yunus. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang boleh. Iya, ya. Bahasa minta ampunnya tidak terlihat. Ya. Tapi sebetulnya memohon ampun. Cuma mengakui, ya Allah. Jadi mengakui salah di hadapan Allah itu sebetulnya sudah menunjukkan kita minta ampun di sini. Jadi, ya Allah, aku salah. Itu aja. Allah sudah paham bahwa kita sebetulnya sedang minta ampun. Ini luar biasanya. Ya. Nabi Yunus cukup katakan, ya kan? Apa yang dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka. Ya kan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku telah berbuat zalim. Ada enggak pengampunannya? Minta ampun. Enggak ada ya. Cuman mengakui kezaliman diri. Cuma kadang-kadang kita tidak mau mengakui kalau kita salah. Ini yang menjadi penyakit bagi kita. Kalau kita salah, kita enggan untuk mengakui salah. Maka sebetulnya kalau bagi Allah, Allah senang kalau kita terus terang kepadanya bahwa kita melanggar, bahwa kita salah. Jadi, kalaupun kita enggak bilang, ya Allah ampuni aku, kalimat kita, ya Allah aku zalim, aku telah melanggar aturanmu, itu saja sebetulnya udah bermakna, ya Allah ampuni aku. Gitu. Ya. Jadi kata-kata itu terselip bahasa bagus dari para nabi itu. Luar biasa bahasanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya. Dia bahasanya kami, karena dia bersama Hawa, bersama istrinya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim anfusana. Wa ilan taghfir lana. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni kami, latarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Engkau tidak kasih sayangi kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Jadi mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, mengakui bahwa kita melanggar, mengakui bahwa kita melakukan dosa, bahwa kita melakukan kezaliman, sama dengan memohon ampunan. Bahasanya Nabi gitu.
Maka Nabi Yunus juga begitu. Kata-katanya tersembunyi. Dia bahasanya nggak bilang, ya Allah ampuni aku, enggak. La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka. Sungguh engkau maha suci ya Allah. Ini kuntu minal zalimin. Sungguh aku masuk orang zalim. Hanya mengakui aja. Itu tersirat kata-kata minta ampun. Jadi Allah paham. Jadi ya Allah aku salah. Itu saja. Itu sama seperti mohon ampun. Apa yang bisa kita ambil maknanya? Nah, ini kadang-kadang kita ketika kita salah, kita tidak mau mengakui kesalahan. Jadi Allah inginnya terus terang. Allah tuh sebetulnya baik sama kita. Udah terus terang aja. Ya Allah, aku lemah. Ya, aku lemah. Aku namanya manusia. Aku lemah. Kita kan manusia kan yang lemah ya. Wah, gampang digoda. Orang bapak kita aja digoda sama iblis. Apalagi kita. Makanya sering tahu kita ada sedikit. Auzubillah. Ya kan? Nah, jadi kata-katanya itu maknanya luar biasa. Ya. Contoh. Nabi Ayub itu diberi sakit oleh Allah kan? Sakit yang luar biasa kan? Dia minta sembuh nggak? Bahasa doanya. Nggak ada bahasa, ya Allah sembuhkan aku. Nggak ada. Cuma ada, ya Allah beri kasih sayang pada aku aja. Kalau artinya dari kasih sayang. Kalau engkau kasih sayang pada aku, pasti aku sembuh. Nah bahasanya. Kita lihat naik sedikit. Kita sedikit bahas doanya Nabi, para Nabi. Naik sedikit, 83. Oh, Ibu langsung. Nah, ya, kelihatan kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Baca Bang. Ya, silakan. Silakan. Dan ingat Al-Anbiya. ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Semua yang punya. Masya Allah, ya. Kata-kata dur itu ya bencana atau kerusakan atau bahaya pada tubuh maupun harta atau keturunan atau harta lah, ya. Pada badan maupun harta. Nabi Ayub cuma mengatakan gini, dia tipe penyakit cuman ya apa? Rabbi ya, Rabbi in anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Nah, gitu. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya. Ar-Rahimin, di antara yang pengasih. Ya, jadinya ya sangat, artinya sangat kasih sayang. Engkau sangat berkasih sayang. Ya, ada nggak kata-kata ya Allah sembuhkan dari aku dari penyakitnya? Nggak ada, cuma bilang ya Allah engkau Maha Pengasih Penyayang, engkau Maha Pemberi kasih dan sangat kasih. Nah, engkau sayang, sesungguhnya engkau sayangmu sangat banyak. Di antara yang pengasih, engkau lah yang paling mengasih. Di antara yang penyayang, engkau lah yang paling penyayang. Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi kata-katanya seolah-olah bukan kata-kata langsung. Ya kan? Ini sama lah kayak kita ya. Orang tua kita itu paham kita. Bu, lapar. Kan ada makanan. Itu yang lewat. Tahu dia, oh ya minta duit. Bahasanya kan begitu. Kadang-kadang kan begitu. Dengan bahasa-bahasa yang halus. Ya kan?
Ya tahu sebenarnya kalau ya kita ada tek bakso. Bu, lapar. Udah gitu aja. Oh, ibu kita langsung pikirannya langsung jelas kan. Oh iya ada tek bakso. Oh berarti minta bakso. Ya kan? Enggak bilang, "Bu, minta bakso." Enggak. Bu, pas ketika ada tukang bakso. Nah, gitu. Ya. Rabbi anni masani adur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dur, aku ditimpa bencana. Tubuhku ini ada penyakit gitu. Aku ditimpa bencana, hartaku hilang. Tadinya dia kaya, tapi dengan penyakitnya hilang hartanya. Ya. Tadi tubuhnya bagus, akhirnya dengan penyakit tubuhnya jadi jelek. Orang jadi tidak suka. Bahkan anaknya lari. Ya, hanya tinggal dia sama istrinya doang. Nah, wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi ibu nanti bisa diamalin tuh doanya Nabi Ayub. Jadi kalau lagi sakit gitu aja ya. Nah, ini boleh. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sambil pegang, Allah tahulah. Yang mana sakitnya? Oh, dadanya sakit, udah. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lehernya nggak enak. Pegang, Mak. Ya, Mak. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu. Kalau matanya suruh pakai kacamata, Mak. Cuman biar Jadi Allah itu luar biasa. Dengan hamba-hambanya yang terpilih itu, jadi cukup dia dengan bahasa-bahasa kedekatan. Ya. Suami sama istri kan bahasanya, ya. Nah, bahasa suami minta pada istri, istri tahu. Bahasa istri minta kepada suami, suami tahu. Karena unsur kedekatan. Ya, baju bagus tuh. Maksudnya apa? Minta beliin. Ya kan? Minta langsung enggak kan? Nah, itu juga. Nabi Ayub kan dekat dengan Allah, jadi ya Allah, aku ada penyakit. Engkau Maha Pengasih, Penyayang, di antara yang kasih dan sayang. Gitu. Ya, Nabi Yunus juga gitu. Ya Allah, aku telah berlaku zalim. Nah, maksudnya apa? Oh, maksudnya minta diampuni. Nabi Adam juga, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berlaku zalim. Ini pengakuan. Di samping pengakuan dan bahasanya adalah bahasa kasih sayang. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, yakin dengan bahasa apapun Allah pasti tahu apa yang kita minta. Ya. Nabi Zakaria itu tidak punya anak kan, tapi bahasanya unik. Kita mundur sedikit. 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria idz نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Iya. Jadi ini minta apa sebetulnya? Minta anak. Ya Allah, jangan kau buat aku sendiri ya Allah. Maksudnya tanpa anak, tanpa ahli waris. Maksudnya anak. Jadi dengan bahasa-bahasa yang romantis. Allah tahu, ya. Tapi juga boleh silakan dengan bahasa yang jelas. Sakit ispi anta syafi ila sifani ila sifa ukasifa an la yugadiru saqaman. Ya Allah, aku sakit, sembuhkan penyakitku. Boleh, silakan. Ya. Tetapi
dengan bahasa halus lembut ya, ya Allah juga tahu. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Nah, ya kan? Makanya bahasa Nabi juga kan apa? Allahumma rabban nas isbi anta syafi la sifaan illa sifaan la yugadiru saqama. Ya, isbi anta syafi, sembuhkan, sesungguhnya engkau maha penyembuh. Jadi boleh secara langsung ya, sama seperti Nabi Ibrahim minta langsung kan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Jadi boleh dengan kalimat langsung, boleh dengan kalimat yang tidak langsung seperti ini. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri tanpa ada pewaris. Bahasanya kan unik ya. Ini maksudnya, artinya ya Allah berikan aku anak. Oke, kita kembali ke ayat kita ya. Jadi kita bisa paham Al-Baqarah kembali. Jadi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kalimat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam itu adalah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunanna minal khasirin. Nah, satu yang kita bisa ambil pelajaran. Jika kita melakukan kezaliman, maka ambillah doa ini sebagai doa pamungkas. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah jelas doa ini makbul karena diterima langsung. Fataba alaih, artinya Adam langsung diterima setelah doa itu. Yang kedua yang kita bisa ambil, Allah ternyata kasih sayang kepada umat manusia. Adam sekalipun terusir dari surga, tapi Adam diberikan doa supaya dia diampuni dari dosa. Berbeda, iblis tidak diberikan ampunan. Tidak diberikan doa juga supaya dia minta ampun. Ya kan? Nah, sekarang kita berpikir sejenak. Adam itu tadinya sama Hawa tinggal di mana? Ya, uskun anta wa zaujukal jannah, surga. Kemudian terusir karena digelincirkan oleh iblis ke bumi. Berarti kalau bahasa kita bumi itu tempat apa? Iya, tempat pembuangan, tempat penjara, tempat kita ya melunturkan dosa. Jadi bukan untuk tempat yang enak-enak. Jadi orang muslim, orang mukmin ya di dunia ini bukan tempat untuk menikmati. Ya. Nanti tempat kita menikmati adalah surga. Bumi ini adalah tempat kita tinggal, tempat bahasa kita apa? Penebusan dosa. Adam karena di bumi, karena dia ingin menebus dosa. Nanti karena penebusan dosa dia masuk ke dalam surga. Maka bilang, wajar karena Nabi Muhammad mengatakan dunia ini adalah seperti penjara, sijnun. Ya, penjara bagi orang muslim. Ya. Nanti kalau dia sudah bebas dari dosanya, dia akan mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu surga. Jadi jangan mencari ya kenikmatan hidup di dunia. Tapi kenikmatan hidup yang sejati adalah di akhirat. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang nyari kenikmatan, akhirnya hubut dunia, terlalu cinta kepada dunia, akhirnya lupa akhirat, bahwa tempat kita bukan di sini sesungguhnya. Tempat kita harus kembali mudik ke kampung kita yang asli, yaitu surga. Ya, sama lah seperti orang TKW kan, pergi kemana ke negara, ngumpulin uang nggak untuk bekal kembali? Ngumpulin uang, kita juga sekarang ngumpulin amal untuk kembali mudik nanti yang sesungguhnya. Nah, ke tempat kita berasal, ya. Cuman kalau orang kerja itu ngumpulin uang, kalau kita ngumpulin pahala untuk kita bisa mudik.
bahasanya. Yuk mudik ke surga. Ya dengan apa? Kumpulin uangnya. Karena mudik kita jauh. Ya, dan surga. Maka ya. Oke, dapat kita dapatkan. Kemudian ya, kita baca lagi. Teruskan Bun. Ayat 37 ya berarti. Ayat 38. Iya, 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Iya, jadi bahasanya apa itu? Qul nahbitu, kami katakan. Ihbitu, turunlah kamu wahai Adam semuanya. Ya. Adam, Hawa dan iblis semuanya. Tapi Allah ingatkan kepada kita. Anggap kita sudah turun nih ya. Ada di bumi kan. Fa imma ya'tiyannakum, maka apabila datang suatu saat kepada kamu. Mini yang berasal dariku, kata Allah. Hudan, yaitu petunjuk. Petunjuk itu datang. Petunjuknya apa? Petunjuknya itu kitab suci dan Rasul. Petunjuknya itu, hudannya itu. Ya. Ada Rasul yang menyampaikan, ada plus kitab suci. Kita sekarang Al-Quran. Ada dua ini. Allah berikan kita petunjuk. Suatu saat supaya kamu ada di bumi, kamu belum tahu bumi. Ya kan? Nah, di bumi itu adalah tempat kamu harus beramal supaya kamu bisa balik lagi ke negeri akhirat, yaitu surga. Maka caranya adalah kamu harus berpegang kepadaku. Nanti aku berikan kepadamu petunjuk. Melalui siapa? Melalui Rasul atau melalui kitab suci. Sekarang Al-Quran. Paman tabi'ah, barang siapa yang mengikuti hudaya petunjukku, ikuti Rasul dan ikuti Al-Quran. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada khauf, tidak ada khawatir. Ya, tidak ada kekhawatiran di dunia, tidak ada kekhawatiran di akhirat. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih hati apa yang telah berlalu. Insya Allah artinya kita berada insya Allah dalam surganya Allah. Allah ingin katakan bahwa kita nanti akan kembali ke dalam surga. Yang di dalam surga tidak ada kata-kata khauf, tidak ada kata-kata takut, tidak ada kata-kata sedih, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Jadi konsepnya surga itu adalah tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Supaya hidup kita di dunia ini tidak takut dan tidak sedih dalam menghadapi hidup, apapun permasalahan hidup kita, maka ikuti kitab suci, ikuti Rasul. Itulah hudan yang dikatakan Allah. Ya. Fa imma yang tiannakum minni hudan. Nah, hudan itu Rasul, ikuti Rasul. Ikuti kitab suci, ikuti Al-Quran. Siapa yang bisa mengikuti, maka nggak ada kecemasan. Di dunia, alhamdulillah, nggak ada lagi ketakutan-takutan. Khawatir apa? Yang dikhawatirkan apa? Loh, kita semua akan mati. Kita akan meninggalkan atau ditinggalkan. Dan kita nggak perlu sedih, karena semua itu ikut aturan Allah. Hati-hati nak. Ya. Ya. Jadi, dalam permasalahan hidup juga tidak perlu. Ya, semua harus dianggap ya. Semuanya itu
harus hilangkan kesedihan, hilangkan ketakutan. Udah yakin bahwa semua udah ada aturannya dari Allah. Semua punya ketetapan dari Allah. Maka kalau takut jangan terlalu nemen-nemen. Ya ada dari manusia pasti ada rasa sedih, cuman jangan terlalu sehingga membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Dah kalau ikuti Rasul, ikuti petunjuk Allah dari Quran, insya Allah kita pasti tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah merasa takut. Nah gitu, insya Allah ya. Jadi tugas kita cuma ikuti itu aja, ikuti Quran, ikuti Rasul. Nah, siapa yang ikuti Rasul? Ya, insya Allah luar biasa. Coba ikuti Rasul. Ali Imran surat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, ya. Jadi hudan di situ adalah ikuti Rasul. Kalau ikuti Rasul apa? Allah akan ampuni dosa kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah, bukan hanya diampuni tapi Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti tidak akan membuat kita sedih, tidak akan membuat kita takut. Ya, artinya kita menjadi yang terdekat dengan Allah. Itulah yang disebut wali. Jadi wali adalah orang yang terdekat dengan Allah. Insya Allah kita juga bisa menjadi walinya Allah. Kan ada wali yang namanya terkenal, ya. Ada wali yang namanya tersembunyi. Yang tersembunyi itu ya semuanya orang beriman itu walinya Allah kalau dia dekat dengan Allah. Iya. Wali murid, wali kelas. Ya, wali daya. Ya. Insyaallah ya. Jadi kalau kita pegang Rasul ya, artinya kalau pegang Rasul itu kan Rasul perkataannya Al-Qur'an. Rasul perkataannya menjadi sunnah atau hadis, ya kan? Nah, ikuti Quran, ikuti sunnah. Apa yang tidak ada dalam Quran dan sunnah, maka ikuti ulil amri, ikuti ulama untuk bisa memahami. Farudhu ilallah wa rasul, ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya, melalui ya ijtihadnya para ulama. Jadi kalau kita ikut Allah, ikut Rasul, maka kita menjadi yang terdekat dengan Allah, menjadi walinya Allah. Nah, kalau udah jadi walinya Allah, insya Allah udah di dunia udah gembira aja, nggak perlu bersedih. Lihat surat Yunus 10, surat 10 Yunus ayat 62, 63 sampai 64. Yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih itu adalah walinya Allah. Makanya tadi siapa yang ikuti petunjuk Allah yaitu Al-Quran dan Rasul, maka dia menjadi orang yang tidak pernah takut dan bersedih. Dan orang yang tidak takut dan bersedih itu ternyata adanya walinya Allah. Ayat 62 sampai 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ya. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Dan demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, coba kita pikirkan sedikit. Ya, kita sambung ayat yang tadi. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti aku akan turunkan kepada kamu petunjuk, ya, yaitu Al-Qur'an dan Rasul. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran, ya kan? Di ayat itu kan? Nah, siapa yang tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, dia adalah wali Allah. Siapa wali Allah? Ternyata di situ katakan dua aja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Kalau begitu, siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir. Enggak pernah bersedih. Ya. Kalau tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih, apa yang terjadi? Lahumul busra. Mereka akan tetap dapat berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi enggak pernah sedih. Dunianya enggak pernah sedih. Ya, udah. Semua udah diatur. Maka kalau kita sedih, jangan sampai sedih sampai sedemikian. Kalau kita senang, jangan juga senang sedemikian sampai. Ya. Kalau kita takut, jangan juga takut sedemikian. Enggak, ya. Sewajarnya saja. Karena bahkan kalau perlu tidak perlu menunjukkan rasa itu di hadapan orang lain. Kehilangan, kita sedih. Ya, cukup bagi kita kesedihan itu. Tidak bagi orang lain. Cuman kadang-kadang kan orang kadang-kadang perlu bukti. Iya kan? Oh, ditinggal anak. Kok kayaknya bapaknya nggak sedih begitu aja dong. Siapa yang tahu ya kan? Nabi Muhammad biasa aja, dia menetes air mata, tetap menangis, ya. Tapi enggak yang mesti bagaimana, ya. Bahkan kalau berlebihan tidak boleh. Bahkan sampai nihayah itu terlarang dalam agama. Misalnya meninggal, ada ibu bapak kita, oh ibu jangan tinggalkan aku, sampai nggak sadar, ya. Ibu hilang, pingsan. Itu justru dia sudah masuk ke dalam keharaman. Bahkan sampai lupa, jilbabnya sampai kebuka, pakaiannya sampai kebuka, nggak sadar lagi, ya itu udah masuk nihaya. Nah, sedih silakan, tetapi jangan, ya kan, yakin itu kabar gembira. Makanya kadang-kadang kan kita menghibur diri, ya, kita sayang tapi Allah lebih sayang, iya kan, begitu kan, kita menghibur diri itu sebetulnya kata-kata itu, ya, kita sayang orang tua kita, cuman Allah lebih sayang lagi kepada orang tua kita. Oh iya, supaya penderitaannya berkurang. Ingat, ya. Nah, kata Allah, la tabdila li kalimatillah. Kalimat Allah itu tidak akan pernah berubah. Artinya dari dulu yang diincar oleh Allah adalah ikuti petunjuk. Ya kan? Yang ikuti petunjuk itu adalah orang beriman bertakwa. Beriman bertakwa itulah walinya Allah.
dunianya nggak pernah sedih, nggak pernah takut. Bahkan dia selalu mendapatkan kegembiraan dunia dan akhirat. Udah. Makanya kita kadap akhirat harus yakin bahwa kita insya Allah masuk surga. Husnuzon aja. Husnuzon pada Allah. Ya. Ya, amalnya kan sedikit. Yang angkat kita ke surga, menempatkan kita surga bukan amal kita, amal hanya sebagai perantara. Yang pertama itu amanu, walaupun setelah itu amilus sholihat. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Yakin aja, ya. Nah, begitu juga ketika kita berdosa atau melakukan kesalahan, akui, ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku dosa. Ya Allah, aku, nah itu akuin aja. Insyaallah. Nah, itu yang membuat kita hidup menjadi tenang. Maka orang beriman itu hidupnya tenang, nggak usah gerusak-gerusuk, nggak pernah nggak berlaut. Nah, aja ya. Ya, hidup di dunia itu biasa. Nah. Ya. Nah, ya. Nggak galau. Jadi orang beriman itu nggak gampang galau. Ya. Apalagi statusnya. Aku sedih. Gembira aja. Gembira apa susahnya sih? Nggak perlu kesedihan. Kalau gembira ya kasih lah supaya orang itu bahagia. Bagi kebahagiaan pada orang lain supaya orang itu bahagia. Tapi kalau kesedihan nggak usah bagi-bagi lah. Ya, paling kecuali kita minta doa. Telah berpulang ibu saya, telah berpulang keluarga saya, telah berpulang anak saya, telah berpulang saudara saya, gitu. Mohon doanya, ya kan? Tapi tidak perlu menampakkan sendiri. Teman dekatku sebenarnya udah sebenarnya ya sampai ya dah. Ya, lebay ya. Ya. Nah, kata-kata la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun inilah yang juga dipakai nanti di dalam surga, bahwa di dalam surga itu tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, tidak ada lagi kesedihan. Nih, lihat Al-Baqarah juga suratnya 62. Ayat 62. Al-Baqarah ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, oke. Nah, jadi yang penting ada apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Amal soleh. Dah. Kalau udah ada iman, ada amal soleh. Amal soleh saya nggak banyak. Ya, yang penting ya kamu bisa memenuhi kewajiban. Walaupun kewajiban itu kita akui itu juga kurang sempurna. Yang penting kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Ya udah, kalau kekurangannya ya kita serahkan pada Allah. Ya kan? Nah, ya kan? Yang penting nih, ada waktu maghrib, ya sudah tunaikan. Ada waktu isya, tunaikan, ya kan? Ada waktu subuh, ya tunaikan. Ada waktu zuhur, tunaikan. Ada waktu asar, tunaikan. Ada kewajiban kamu zakat fitrah, tunaikan. Ramadan, puasa, tunaikan, gitu.
Sempurna apa tidaknya? Ya kita, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena dalam usaha kita itu, dalam amal soleh kita itu, tidak terlepas bahwa kita itu tetap berada dalam kekurangan. Makanya ketika kita habis amal soleh apa? Contohnya habis sholat. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, karena kita merasa bahwa ibadah kita kurang. Tapi kita yakin bahwa kita akan masuk surganya Allah. Karena insya Allah, karena rahmatnya Allah. Gitu. Ya, karena rahmatnya Allah, satu kebaikan diganjar dengan 10 kali lipat. Makanya sering katakan bahasanya gitu. Kalau kebaikan itu 1 kali dikasih 10, sedangkan 1 kejelekan itu 1, insya Allah, ya kan? Hitung-hitungan masih ada 9. Selama kita tidak buat dosa besar, insya Allah yakin dengan rahmatnya Allah. Gitu aja. Maka kata-kata kuncinya orang yang beriman itu, 1, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, harus bergembira. Sampai akhir hayat di dunia ini tetap harus begitu. Ya, Mak ya. Mak kan senang terus tuh, senyum terus, bahagia terus. Ngapain ya, Mak? Allah. Iya, sedih datang sendiri itu hilang juga, Mak. Kan nggak ada yang sedih terus menerus, Mak. Makanya sedih tadi saya bilang, ya sedih. Cuma jangan sampai berlebihan. Sekedarnya aja sedih. Ya habis itu kan biasa lagi. Kita pahami, oh iya, semua kembali kepada Allah. Apa sih yang kita punya, Mak? Orang kita balik cuma panggil kapan doang. Ya. Ini anggap rumah kita tanahnya 60 meter, Mak. Kita pakai semua enggak? Enggak, kita pakai 2x1 doang. Ya. Nah, itu baju kita punya berapa lusin? Tetap aja yang putih doang, Mak, yang murah yang akan dibawa. Mobilnya dibawa enggak, Mak? Iya kan? Nah, mobil nggak dibawa, apapun nggak dibawa. Dah. Makanya tadi. Jadi kalau ya, nah orang yang seperti itulah yang disebut walinya Allah, iman dan takwa syaratnya. Maka nah iman takwa itulah harus dijaga sampai mati, sehingga tidak perlu ada ketakutan lagi. Nih, lihat terakhir, kita lihat sini. Surat 41 ayat 30 sampai 32. Ya. 132. Nah, ya. Dari 30 sampai 32. Surat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولنا ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ya. Silakan baca artinya. Boleh, silakan. Surat Silat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati.
dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dan satu kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya, ya kan? Jadi kita walinya Allah, artinya dekat dengan Allah. Allah menjadi wali kita juga. Allah juga menjadi yang dekat dengan kita. Kalau Allah dekat dengan kita, kita merasa dekat dengan Allah. Apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan bersama kita di dunia dan akhirat. Sehingga dunia akhirat kita tidak ada kata khaufun, ya ketakutan, tidak ada kata kesedihan, yang ada adalah wabasyiru bil jannah, ya kan? Senang, bahagia, ya kan? Dengan surga, yakin surga. Cuma satu doang Allah mintakan, istiqomah dalam Allah Tuhanku. Udah, istiqomah itu keimanan pada Allah. Udah, itu aja udah menjamin kita pada surganya Allah. Ya, maka sekali beriman sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Maka emak kan senang itu. Ya, la miftahul jannah la ilaha illallah. Udah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Oke, sekali mengucap sampai akhir hayat la ilaha illallah, istiqomah. Kalau udah yakin dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Rabbunallah, atau raditu billahi rabbah, gitu kan? Aku ridho engkau Tuhanku ya Allah, ya udah sampai akhir hayat, dah jaminannya insya Allah surga. Nah, tinggal nanti derajat kita ditentukan dari amal kita. Yakin surga. Gitu. Dan makanya harus husnuzon sama Allah. Makanya kita selalu berbuat sangka Allah. Ya. Nah, istiqomah itu yang sulit. Nah, supaya istiqomah kepada Allah, ya tetap ngaji, tetap tadi paman tabi'al hudaya, ya tetap ikuti petunjuk Allah. Imma ya'tiyannakum hudan paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Ya, apabila datang petunjukku, yaitu Nabi dan Rasul. Sekarang Rasul Nabi Muhammad datang kepada kita kan? Udah berkata-kata, bahkan memberikan petunjuk kepada kita melalui sunnahnya. Ya kan? Allah memberi petunjuk kepada kita melalui wahyunya. Kemudian jadi Quran. Apalagi yang kita takutkan. Dah, selama kita berpegang kepada itu, insya Allah tidak perlu sedih, insya Allah bahagia. Maka surga itu adalah kebahagiaan. Ciptakan surga di dunia ini dengan kebahagiaan. Bahagia mak, ya mak, sip. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Sedangkan nanti kebalikannya, ya di ayat itu nanti setelah itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi kita tidak bahas lagi ya nanti itu. Di ayat yang ke-39. Dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, mereka berada di neraka. Jadi orang yang mendustai ayat kami artinya mendustai petunjuk Al-Quran. Orang mendustai artinya tidak percaya dengan Quran, maka dia berada di dalam neraka. Insya Allah kita termasuk orang yang percaya, beriman kepada Al-Quran. Ya, cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Ibu. Ya, iblis itu ada di surga, ya. Iya. Kayak kemarin yang kita bahas. Jadi, ya, di sebelum ada Adam itu cuma ada malaikat dengan jin, ya, malaikat dengan jin. Ya, yang kita kenal menjadi iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah, makanya dinamakan
iblis. Tadi golongannya jin. Maka kemarin kita bahas ya bahwa iblis itu kana minal jin. Mereka adalah dari golongan jin. Surat apa? Kahfi ayat 50. Ingat ya. Ya, jadi nah, Allah katakan sujudlah kamu kepada Adam, termasuk di situ ada malaikat, ada jin. Tapi jin tidak mau. Atau iblis itu tidak mau sujud. Aba wastakbaro. Karena situ belum ada, karena iblis itu belum melakukan dosa. Makanya dia ada di surga sama malaikat. Kan belum berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia telah membujuk Adam. Karena tidak mau sujud, ya, maka dia berdosa. Tapi belum keluar dari surga. Belum diusir oleh Allah. Masih diberikan kesempatan. Tapi kemudian dia menggelincirkan Adam, maka sudah tidak ada lagi kesempatan. Ukhruju, ihbitu, baru. Turun, keluar, baru. Nah, gitu ya. Jadi dia masih. Kenapa iblis itu ada dalam surga? Karena waktu itu dia belum diperintah untuk keluar. So, ya, sekalipun dia dikatakan aba, dia enggan karena perintah Allah dan aba wastakbara, ya, dan berlaku takabur sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir, artinya ingkar terhadap perintah Allah. Tapi Allah masih berikan kesempatan supaya dia tidak diusir. Tapi ketika dia sudah fa'ajalahuma syaitana, maka dia menjerumuskan Adam dan Hawa, maka apa begitu? Fa'akhrajahuma, ya, maka suruh dia keluar. Ihbitu, turun dari surga. Nah, gitu. Jadi iblis masih situ. Ya, begitu juga nanti ada pertanyaan banyak, ini memberikan kisah. Kenapa tadi iblis ada? Kedua, ya, itu bagaimana tentang adanya Hawa, padahal tidak pernah diceritakan di dalam Al-Quran yang kemarin kita bahas. Ya, kenapa? Apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Ya, ternyata nama buah kuldi juga bukan dari Allah, ternyata dari iblis. Nah, informasi-informasi itu kita dapatkan dalam tafsir. Kita tidak bisa dapatkan dalam Quran. Maka kita cari tafsiran itu. Ya, itu aja Bu ya. Jadi karena dia belum diusir dan dia belum disuruh turun. Ya, dia baru diusir dan disuruh turun setelah dia menggelincirkan Adam. Tapi karena dia nggak mau sujud, dia belum diusir. Ya. Dan iblis satu-satunya yang nanti umurnya panjang. Tapi jin-jin lain keturunannya umurnya panjang juga, tapi tetap mati sebagaimana matinya manusia, cuman umurnya lebih panjang. Tapi satu itu, dedengkotnya jin yaitu iblis, ya, nanti dia hatta yaumil yub'atsun, sampai nanti kita dibangkitkan. Satu ayat mengatakan sampai kita dibangkitkan. Artinya dibangkitkan dari kubur baru dia mati. Panjang manusianya. Ya cukup. Ya, kita sama-sama bacakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.